Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Kita masih diberi nikmat kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat kepada para sahabat, dan wasiat itu juga kepada kita semuanya. Taraktu fikum amroini, kata Nabi, saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bi, yang kalian itu tidak akan tersesat di dunia ini selama berpegang teguh kepada dua perkara itu. Kitab Allahi wa sunnatar rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini Bapak Ibu penting kita renungi. Hadis ini merupakan perintah secara tidak langsung kepada kita untuk senantiasa mendalami kitabullah, mendalami Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi ada usaha untuk memahami, dan begitu juga hadis Nabi, perintah untuk senantiasa mendalami dan berusaha untuk mengamalkan. Dan kitab-kitab hadis itu banyak, ada yang dikumpulkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah akhlak dan adab seperti Riyadhus Shalihin. Ada yang khusus untuk membahas masalah hukum-hukum syariat seperti kitab Bulughul Maram. Nah, maka dengan hadis tadi ya, kita senantiasa untuk bisa mendalami dan juga memahami apa yang terkumpul di dalam hadis-hadis tersebut sebisa kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram sampai pada hadis yang berkaitan dengan larangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-580, itu melarang kuburan itu digamping. Tatsisul qabr itu namanya digamping. Kalau bahasa kita itu ya dikicing dengan marmer atau dengan semen. Kalau bahasa dulu adalah gamping karena adanya batu gamping. Nah, ini Nabi melarang yang demikian. Para ulama menjelaskan kenapa dilarang. Ilahnya itu kalau kuburan itu dikicing atau digamping, itu akan menjadi wasilah pemuliaan terhadap kuburan. Kalau kuburan sudah diagungkan, kuburan itu sudah dimuliakan dengan tata cara yang demikian, nanti akan menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan. Nah, maka ini yang disebut dengan kaidah sadu dzari'ah. Sadu dzari'ah itu adalah mencegah sesuatu yang menjadi sarana kepada kemungkaran. Jadi ilahnya demikian. Ya, kenapa Nabi itu kok melarang kuburan itu digicing, kuburan itu kok digamping, kuburan itu kok disemen?
Ya ini karena itu akan mengantarkan seseorang kepada pemuliaan terhadap kuburan, ya, kemudian pengagungan terhadap kuburan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, makanya ini dinamakan kaidah sadud dzari'ah. Segala perkara yang menuju kepada kemungkaran maka ditutup. Maka Nabi melarang demikian. Wa an yub'ada alaihi, dan juga Nabi melarang duduk di atas kuburan. Nah, konteksnya adalah ketika seseorang datang ke kuburan kemudian duduk, baik itu di batu nisannya atau di tengah kuburannya. Nah, maka di sini adalah perkara yang diharamkan. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, meskipun orang itu sudah meninggal, mayit itu sudah dikuburkan, tetapi penghormatan ya kepada si mayit itu tetap kita lakukan. Nah, maka di antara kita itu menghormati ahli kubur, maka dengan cara apa? Dengan cara kita itu jangan duduk di atas kuburannya, ya, jangan duduk di atas batu nisan. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti saya sampaikan kemarin, karena kuburan sekarang, ya, konteks ya di Brebes ya, ya itu kan kuburannya itu apa namanya? Ya, ruangnya itu apa? Sempit-sempit. Ya, tidak ada jalan untuk lewat. Bahkan jangankan jalan untuk lewat, untuk berdiri saja kadang tidak bisa. Nah, yang menyebabkan ini ya seseorang itu ketika hendak duduk itu susah. Nah, maka lidorurah, karena darurat ya otomatis apa? Ya menunggu pemakaman ya karena capek ya duduk, hanya duduknya di atas kuburan. Ya, kalau konteksnya demikian itu ya berarti karena dalam keadaan darurat ya tidak mengapa. Kalau konteksnya adalah kuburannya itu apa? Jalannya ada, kemudian jalan antara satu kuburan dengan kuburan yang lain itu ada jeda, ada apa namanya luas. Nah, itu jangan diduduki kuburan. Kalau konteks yang di Brebes ya, nah itu kayaknya turut semuanya itu, karena jangankan untuk apa namanya duduk, ya untuk berdiri saja tidak bisa Pak, ya karena harus apa melangkahi, sedangkan kan aturannya kan tidak boleh melangkahi kuburan. Tapi bagaimana mungkin kalau apa namanya kuburan dengan tata kelola yang demikian, yang memang ya di apa namanya ya dianjurkan sih ya setiap kelurahan itu ada tata kelola makam, ya, sehingga satu makam dengan yang makam lainnya itu ada aturan ya namanya perkul, peraturan lurah gitu. Nah, jadi supaya ya tadi itu ya, tapi mungkin karena tidak bisa dihindari ya, kadang-kadang kan ada mayit meninggal, pokoknya wasiatnya itu harus di samping apa suaminya gitu kan, akhirnya apa di samping suaminya sudah tidak ada ini, yang tidak ada jeda ini, akhirnya apa kuburannya mau tidak mau harus di ini, separuhnya milik orang lain, separuhnya milik suaminya, ditaruh di situ. Ya memang susahnya demikian itu. Nah, jadi ya ala kulihan konteksnya adalah kalau dalam keadaan darurat yang memang mau tidak mau itu harus duduk di situ, enggak karena anda ada tempat lagi maka tidak mengapa. Wan yubna alaih, dan kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya bangunan. Ya, jadi entah itu bangunan seperti rumah atau bangunan seperti apa namanya kayak ya joglo ditaruh lampu, ya bahkan ada yang ditaruh di situ ya semacam kain untuk menutupi, maka hal ini terlarang. Ilahnya apa tadi? Hal ini akan mengantarkan seseorang itu mengagungkan kuburan, yang akan mengantarkan seseorang menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang mengarah kepada kemungkaran dan kemaksiatan maka perkara itu harus dicegah, dan ini namanya kaidah sadduz dzara'i.
Yaitu di dalam usul fikih demikian. Itu namanya kaidah satu dzaroi. Ya, contoh kaidah satu dzaroi kan demikian. Ya, kita itu dilarang untuk berbuat zina. Maka segala wasilah, sarana yang menuju kepada perzinaan itu diharamkan. Ya, seperti ya memandang sesuatu ya yang diharamkan, yang akan membangkitkan syahwat, nah itu dilarang. Itu ya, makanya ada kaidah fikih itu mengatakan al wasail laha hukmul maqasid. Sarana menuju kepada sesuatu maka dihukumi sama dengan apa namanya tujuan tersebut. Artinya sarana yang mengantarkan kepada perzinaan itu sama hukumnya dengan apa sih? Zina. Artinya apa? Kalau zina itu haram, maka sarana menuju ke perzinaan itu juga haram. Nah, itu demi. Nah, kita lanjutkan hadis ke-581. Wa an Amir ibni Rabi'ah, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un, beliau menyolati jenazahnya Utsman bin Maz'un. Wa atal qabr, dan beliau mendatangi kuburan. Fahasa alaihi, kemudian beliau menaburkan tanah salah sahasayatin 3 kali. Wa huwa qaimun, dan beliau dalam keadaan berdiri. Rawahu Daruqutni, hadis riwayat Daruqutni. Hadis sahih riwayat Daruqutni. Di sini diterangkan ada sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Ini termasuk salah satu sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat senior. Bahkan ketika wafat, beliau menangis dan beliau Nabi Muhammad SAW mencium keningnya karena termasuk sahabat yang senior. Nah, di dalam hadis ini, ketika Nabi itu selesai menyolati jenazah dari sahabat Utsman bin Maz'un, beliau juga ikut mengantarkan jenazah sahabat Utsman bin Maz'un menuju ke pemakaman. Ketika sampai di pemakaman dan jenazahnya itu sudah diletakkan di liang lahat, kemudian Nabi itu apa? Ikut apa? Ikut menaburkan tanah dengan tangan beliau. Yang ambil tanah 3 kali, ikut menaburkan. Dalam keadaan beliau itu berdiri. Maka sudah kemarin saya sampaikan, pokoknya sebelum mayat itu diletakkan dan dipendam, itu dianjurkan tetap ya. Kalau kita tidak masuk kuburan, sudah cari tempat yang adem ya. Ya, biasanya tempat yang adem itu tempat itu tongkrongannya tukang kunci itu kuburan. Nah, itu tempatnya adem, Mbak. Ya, jadi sunahnya masuk kuburan dia tetap berdiri sampai itu apa diletakkan ke kuburan kemudian dipendam. Nah, ketika sahabat Utsman bin Maz'un ini sudah diletakkan di liang lahat, kemudian apa sudah dipendam dengan tanah, itu Nabi ikut menaburkan tanah dalam keadaan berdiri. Nah, maka ini sunnahnya ketika kita itu ikut mengantarkan jenazah, kita tetap dalam keadaan berdiri sampai mayit itu diletakkan ke liang lahat dan juga sunnahnya ketika apa namanya mayit sudah diletakkan kemudian dipendam dengan apa ya tanah, kita ikut ya, meskipun dengan apa 3 kali taburan tanah ya, tapi yang kadang-kadang sunnah ini apa namanya jarang yang melakukan ya. Kenapa? Karena akan jadi kotor pakaian ya,
apalagi kalau musim apa hujan. Yaitu jadi sunahnya kita ambil tanah ya 3 kali kemudian diletakkan ke itu makam. Nah, itu sunahnya demikian. Meskipun kita itu tidak ikut menggali kuburan, tapi kita juga disunahkan apa? Ambil tanah untuk diletakkan di atas kuburan. Nah itu sunahnya demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Amir bin Rabi'ah. Nabi itu ikut ya, ikut ambil tanah kemudian diletakkan di kuburan, yang ikut menaburkan. Nah, tapi kalau kita biasanya ya sudah ada tukang apa, tukang pacul, tukang gali. Ya jarang sunnah yang demikian itu dilakukan. Tapi ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya Syekh Soleh Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala itu menyampaikan. Nah artinya supaya orang yang ikut mengantarkan mendapatkan pahala yang sempurna dari awal menyolati sampai mayit itu apa diantar ke kuburan, sampai mayit diletakkan ke kuburan, kemudian apa namanya ikut ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Nah, makanya berbeda antara orang yang apa betul-betul melakukan sunnah Nabi dengan orang yang tidak melakukan sunnah Nabi, pahalanya berbeda. Ya, pahalanya apa berbeda. Ya, maka inilah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, artinya orang yang mengantarkan apa namanya jenazah ke pemakamannya memang ya untuk mendapatkan pahala ya dengan melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadis ke-582 masih berkaitan dengan masalah pemakaman. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha, apabila beliau selesai, min dafnil mayyit, dari memakamkan mayit, menguburkan mayit, waqafa alaihi, maka beliau berdiri alaihi, di atas kuburan. Artinya berdirinya bukan di atas persis, di pinggir maksudnya ya. Barangkali terjemahnya itu berdiri di atasnya, atasnya itu kuburan. Tidak, artinya berdiri ya di samping kuburan itu maksud, tidak di atas persisnya itu. Waqala, dan beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan kalian, li akhikum, untuk saudara kalian, wasalu lahu tasbitah, dan mintalah untuknya atas bidah, keteguhan, fa innahul ana yus'an, karena sekarang dia akan ditanya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Wa sahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sahih. Jadi ini adalah bagian daripada sunnah Nabi. Orang ketika meninggal kemudian sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan 2 malaikat untuk menanyakan kepada si mayit itu. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diyakini. Dan itulah yang dinamakan dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah su'alul malakain, pertanyaan 2 malaikat kepada si mayit di alam kubur ketika mayit itu ditinggalkan oleh para apa namanya orang-orang yang mengantar.
Maka ketika orang-orang yang mengantar itu sudah beranjak pergi, maka jasad dan ruh itu disatukan kembali. Malah disebutkan di dalam satu riwayat itu, mayit itu diperdengarkan oleh Allah, ya, suara terompahnya atau telapak kakinya orang-orang yang mengantarkan, ya, untuk meninggalkan dia. Nah, kemudian nanti ada datang dua malaikat yang akan menanyakan pertanyaan, ya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya, secara hadis yang bertanya, yang ditanyakan oleh malaikat itu ya tiga: siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, tidak ditanya madhabnya apa, ya, tidak ditanya imamnya siapa, itu tidak, ya. Jadi, ya, yang ditanya secara hadis itu tiga, ya, bukan, tidak ada pertanyaan imam kamu itu siapa, madhab kamu itu apa, itu tidak ada. Cuma tiga yang ditanya. Dan pertanyaan ini itu tergantung keimanan daripada seseorang ketika di dunia. Ya, kalau kita ditanya sekarang, semuanya bisa jawab. Ya, kalau kita ditanya sekarang nih, siapa Rob kamu, apa agama kamu, kemudian siapa nabimu, semua bisa jawab di sini. Tapi ketika sudah di alam barzah, dimensinya sudah lain. Itu semuanya sudah tergantung dengan keimanan yang dibawa ketika menikah. Makanya Nabi mengatakan, ketika orang mukmin bisa menjawab pertanyaan itu, maka kuburannya itu diperluas oleh Allah. Kemudian kuburannya itu dijadikan taman dari taman-taman surga. Kemudian dibukakan pintu surga baginya, ya, sepanjang mata memandang itu luas. Nah, jadi itu demikian. Nah, maka momen-momen seperti ini yang munasib, yang pantas untuk kita lakukan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Nabi berdiri, kemudian mengatakan, istaghfiru li akhi. Nah, wahai para sahabat, mintakanlah ampunan untuk saudaramu, dan mintakanlah kepada Allah keteguhan untuk saudaramu yang meninggal, yang dimakamkan sekarang. Karena sekarang ini dia itu sebentar lagi akan ditanya. Artinya keteguhan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan, ya, setelah mayit itu dimakamkan, boleh bagi kita itu mendoakan, ya, bagi kita itu mendoakan untuk si mayit, ya. Jadi mendoakan untuk si mayit ampunan dan juga keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Nah, jadi kalau ada yang berdoa, ya, setelah memakamkan, nah, itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya doa, ya, untuk kepentingan mayit itu kan doa sebenarnya. Yang dibutuhkan oleh mayit itu, ya, bukan kuburannya diperbagusi, yang bukan kuburannya itu dibuat pakai marmer, batu nisan yang mahal, enggak. Yang dibutuhkan oleh mayit satu, istighfar, ya, artinya ampunan dari Allah. Yang kedua apa? Keteguhan untuk apa? Ditanya oleh malaikat. Yang dibutuhkan mayit itu demikian. Ya, jadi ya, ketika mayit itu sudah dimakamkan, ya, maka disunahkan untuk mendoakan si mayit. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadis 583, 584.
Ini adalah hadis di dalam masalah mentalkin si mayit setelah dimakamkan. Ini perkara yang sangat sensitif, ya, artinya ya, permasalahan yang sangat sensitif. Nah, jadi ini maka di dalam Bulughul Maram itu ya disebutkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Oke, mentalkin mayit, ya, atau mentalkin seseorang sebelum meninggal itu adalah kesepakatan para ulama. Diperbolehkannya mentalkin atau dianjurkannya mentalkin orang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kalau masalah ini itu tidak ada apa namanya perselisihan, itu sudah ittifaq. Ya, ketika Nabi mengatakan lakinu ya mautakum bila ilaha illallah, talkinkan, ya talkinkanlah kalian mautakum itu adalah man hadarabul maut, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Talkinnya apa? Dengan la ilaha illallah. Dalam masalah ini para ulama sepakat ini adalah perkara yang dianjurkan, tidak ada masalah. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika mayit itu sudah dimakamkan. Nah, maka di situ ada yang namanya talqin. Artinya nuntun. Ya, nuntun mayit itu untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Nah, inilah yang akan kita bahas, hadis 583 584. Wa an Dumrata ibni Habibin radhiyallahu anhu, dari Dumrah bin Habib. Dumrah bin Habib ini adalah tabi'in. Qala, dia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya alal mayyiti qabruhu wan sarafan nasu anhu an yuqala inda qabrihi ya fulanu. Mereka kanu, mereka di sini para sahabat, atau mereka di sini adalah para tabi'in. Yastahibbuna, mereka menganjurkan, idza suwiya alal mayyiti qabruh, ketika kuburan si mayit itu sudah diratakan, artinya mayit itu sudah dipendam, mayit itu sudah dikuburkan. Wan sorofan nasu'an, dan manusia itu sudah bergegas meninggalkannya. An yuqala inda qabrihi, maka disunahkan, yang mereka itu mensunahkan untuk dikatakan, untuk dibacakan di kuburannya, ya fulan, wahai fulan, kul, katakanlah la ilaha illallah 3 kali, salat samarat. Ya fulan, wahai fulan, kul, katakanlah rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dinil Islam, dan agama saya adalah agama Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id ibnu Mansur marfu'an. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Wali Tabrani nahwuhu, dan di dalam riwayat Imam Tabrani nahwuhu sama, min hadis Abi Umamah, dari hadis sahabat Abu Umamah, marfu'an, hadisnya marfu, mutawalan, dengan apa, cerita yang panjang. Ala kulihal, sekarang kita bahas secara periwayatan hadis, secara ahli hadis ketika menjelaskan masalah ini, maka ada yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah maudhu'. Ini ya saya sampaikan derajat hadisnya dulu, ya.
Jadi secara hadis, periwayatan ulama ahli hadis sebagian mengatakan dhaif, sebagian itu mengatakan apa? Maudhu. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah hukum. Apakah talqin ketika mayit itu sudah dimakamkan? Artinya talqin itu bukan talqin seperti talqin ketika mau meninggal, enggak. Maka di sini disebutkan lafadznya, katakanlah wahai fulan la ilaha illallah, katakanlah wahai fulan la ilaha illallah, katakanlah wahai fulan la ilaha illallah, dan katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah, dan katakanlah bahwasanya agamaku adalah Islam, dan katakanlah bahwasanya nabi saya itu adalah apa? Adalah Nabi Muhammad. Nah, ini artinya ketika orang-orang sudah pada pergi, ada satu orang yang membacakan talqin. Nah, ini pemahaman hadis ini. Ya, secara riwayat tadi sudah saya sebutkan, ada sebagian mengatakan dhaif, ada sebagian mengatakan maudhu. Nah, adapun di dalam prakteknya, praktek pengamalannya, maka saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra juz 3 halaman 356. Ya, ini saya sampaikan perkataan beliau. Apa yang disampaikan beliau? Talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma. Kata beliau, mentalkin si mayit setelah dikuburkan itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ini kata beliau, bukan sesuatu yang wajib. Wala kana min amalil muslimin al masyhuri bainahum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Dan tidak termasuk bagian amal dari kaum muslimin yang masyhur antara mereka pada zaman Nabi dan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Artinya talqin setelah mayit dikuburkan, kaum muslimin itu pada zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak mengamalkan. Nah, bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabah. Akan tetapi talqin mayit setelah dikuburkan itu disebutkan, diriwayatkan dari sebagian sahabat. Jadi ada sebagian sahabat yang melakukan setelah apa? Zamannya Khulafaur Rasyidin. Seperti siapa? Seperti Abu Umamah. Seperti siapa? Wasilah bin Asqa. Jadi talqin si mayit setelah dikuburkan ada sebagian sahabat yang melakukan. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, maka Ibnu Taimiyah itu mengambil kesimpulan daripada Ibnu Taimiyah. Ufaminal a'immati man rakhasa fihi kal imami Ahmad. Waqad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi wa ashabi Syafi'i. Kata Imam Ibnu Taimiyah, sebagian para imam madhab man rakhasa fi, ada yang membolehkan kal imami Ahmad, seperti Imam Ahmad. Ini kata beliau ini. Jadi kata Ibnu Taimiyah, sebagian ulama ada yang memberikan rukhsah, artinya memperbolehkan. Seperti siapa? Seperti Imam Ahmad. Jadi satu hukumnya boleh. Waqad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi wa ashabi Syafi'i. Dan ada yang menganjurkan. Dari siapa? Dari ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad dan juga ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk ditalqin setelah dikuburkan.
Ya, ini seperti ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad dan juga ya sebagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Hambali itu menganjurkan, sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i itu juga menganjurkan. Kemudian wa minal ulama iman yakrahuhu li'tiqadihi annahu bid'atun. Dan sebagian ulama juga ada yang memakruhkan, ada yang tidak membolehkan, ya, karena termasuk perbuatan yang bid'ah. Ini pendapat yang ketiga. Nah, jadi ini yang disampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan fal aqwalu fihi salasatun. Maka pendapat ulama di dalam masalah mentalkin mayit setelah dikuburkan itu ada tiga. Al istihbab, yang pertama disunahkan, dianjurkan. Wal karohatu, tidak dianjurkan. Kemudian wal ibahatu, hukumnya boleh. Wahadza a'dalul aqwal, dan ini adalah seadil-adilnya perkataan, artinya pertengahan. Artinya pertengahan itu menurut Ibnu Taimiyah boleh. Ya, ala kulli hal ini adalah perkara yang diperselisihkan ulama. Ya, kalau memang ada sebagian ulama itu yang menganjurkan, ada sebagian ulama yang hanya membolehkan, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, karena itu bagian daripada hadis dhaif. Nah, maka ini adalah kaitannya dengan pemahaman di dalam memahami hadis ini. Nah, kalau bagi yang mengamalkan berarti merujuk kepada ulama yang membolehkan. Kalau yang tidak, ya berarti merujuk kepada ulama yang tidak membolehkan. Nah, jadi ingin saya sampaikan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan talqin mayit setelah dimakamkan. Nah, itu ya perkataan daripada Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya juga termasuk bagian perkara yang sensitif juga, yang berkaitan dengan ziarah kubur. Bagi siapa? Bagi perempuan. Ya, ziarah kubur bagi wanita. Ya, berziarah kubur itu artinya apa? Ya ziarah artinya apa? Pergi ke kuburan. Nah, hadis 585. Wa an Buraidata ibnil Husaybil Aslami, dari sahabat Buraidah ibnil Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fasuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fasuruha, maka sekarang berziarahlah kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wazada Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menambahkan, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Zada Ibnu Majah, Ibnu Majah menambahkan min hadisi Ibnu Mas'ud, dari hadis Ibnu Mas'ud, wa tuzahidu fitunya, dan berziarah kubur itu akan menjadikan seseorang itu zuhud terhadap dunia. Nah, ini hadis berkaitan dengan ziarah kubur. Nah, hadis dari riwayat Imam Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi itu menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Karena Nabi mengatakan, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang
berziarahlah, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat dan menjadikan seseorang itu zuhud terhadap dunia. Nah, baik, insyaallah kita akan bahas ya berkaitan dengan masalah ziarah kubur, mana yang boleh, mana yang tidak. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.